Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 2 dari program studi manajemen pemasaran TI 4308. Di sini kita akan mempresentasikan sebuah materi tentang developing branding strategi pada PT Gojek Indonesia. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada 3, yaitu ada Adrian Adipura, ada saya sendiri yaitu tentang Ilham Rafandi dan Syahnafal Faras. Untuk penjelasan materi akan dilanjutkan oleh Adrian Adipura. Mungkin bisa dipersilahkan. Oke, yang pertama itu ada how does branding work. Brand itu adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Peran brand untuk konsumen adalah sebagai sarana untuk menetapkan harapan konsumen dan mengurangi risiko mereka. Peran brand untuk perusahaan adalah membantu menyederhanakan penanganan produk-produk dengan membantu mengatur inventaris dan catatan akuntansi. Brand juga menawarkan perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik dari produk. Branding adalah proses memberikan produk dan layanan dengan kekuatan merek. Branding menciptakan struktur mental yang membantu konsumen mengatur pengetahuan mereka tentang produk dan layanan dengan membantu memperjelas pengambilan keputusan mereka dan dalam prosesnya. Strategi branding Gojek yaitu adanya perubahan ketika perusahaan tersebut mengubah logo. Pada awalnya, Gojek menggunakan logo bergambar orang yang sedang mengendarai sepeda motor dan sinyal di atasnya. Kemudian Gojek melakukan rebranding dengan mengubah logo tersebut menjadi SOLV dengan slogan barunya yaitu pasti ada jalan. Selanjutnya adalah tentang defining brand equity. Itu tentang tingkat pengaruh atau keberanian suatu nama produk dan merek di benak konsumen. Brand equity yang baik di mata konsumen adalah produk dengan nama yang mudah diingat, dikenali, dan unggul kualitasnya karena pada dasarnya pelanggan senang membeli produk. Unsur utama brand equity berbasis konsumen, yaitu yang pertama adalah brand equity, yaitu produk yang baik dan bisa tertanam di benak konsumen, adalah yang berbeda dengan produk lain dan mempunyai ciri khas tertentu yang mudah dibedakan dan unggul dari yang lain. Yang kedua, perbedaan respon konsumen ini adalah hasil dari pengetahuan yang dimiliki konsumen tentang produk Anda. Jadi walaupun konsumen terus-menerus dibombardir oleh segala aktivitas marketing perusahaan-perusahaan, brand equity pada akhirnya hanya tergantung dari apa yang ada di benak konsumen. Yang ketiga adalah perbedaan respon konsumen yang menciptakan brand equity tercermin pada persepsi, pilihan, dan perilaku konsumen yang berhubungan dengan semua aspek dari aktivitas pemasaran. Baiklah, selanjutnya ada building brand equity. Brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada suatu produk barang atau jasa yang dimana dapat dilihat bagaimana cara pelanggan berpikir, merasa atau bertindak dalam suatu merek tertentu, serta harga pasar dan juga nilai keuntungan yang mampu diberikan untuk suatu perusahaan. Oke, selanjutnya ada analisa brand dengan menggunakan kriteria pilihan elemen merek. Berarti PT Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim yang bersifat bisnis startup. Terdapat misi sosial yang diemban ketika mendirikan Gojek, yakni meningkatkan penghasilan para supir ojek. Nadiem mendirikan Gojek bermula dari obrolannya dengan supir ojek di pangkalan dan menyimak dan menyimpulkan bahan waktu kerja supir ojek pangkalan tidak reproduktif. Sebab lebih dari sebagian waktu kerja supir ojek habis hanya untuk menunggu pelanggan. Kemacetan semakin padat sehingga ojek online harus bisa menjadi solusi alternatif untuk masyarakat ibu kota. Alasan tersebut yang melahirkan gagasan untuk menciptakan layanan transportasi antar yang praktis dan cepat untuk membantu masyarakat pengguna ojek, sekaligus membantu para supir ojek agar bisa bekerja lebih produktif. Hal mendasar yang membedakan antara Gojek dan ojek lainnya adalah pelabelan nama Gojek. Brand merupakan senjata yang sangat ampuh dalam dunia periklanan. Brand merupakan bentuk identitas yang akan menjadi pembeda dengan kompetitor lainnya. Identitas yang menunjukkan kelebihan yang dimiliki produk dan tidak dimiliki oleh produk lain. Gojek telah menjadi pelopor dalam kategori industri baru dalam waktu hanya beberapa tahun. BAV mengungkapkan alasan kesuksesan Gojek yang besar terletak pada karakternya sebagai fasilitas pendamping aktivitas pengguna. BAV adalah cara khusus yang digunakan untuk memetakan persepsi brand dibandingkan dengan brand yang setara lainnya. Oke, selain itu, analisa brand elemen yang dimiliki oleh Gojek yaitu adalah yang pertama, logo brand. Logo Gojek dirancang dengan warna dan bentuk yang terkesan inovatif dan modern.
Yang kedua, spesialisasi. Gojek adalah salah satu brand yang berfokus pada jasa antar pengantar dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada harga. Nah, harga ini berusaha untuk memberikan harga terjangkau agar bisa digunakan di semua kalangan. Keempat ada iklan. Membuat iklan-iklan di media-media modern dan agar terlihat unik dari iklan-iklan brand lain. Yang kelima ada brand style. Nah, Gojek adalah brand yang menggambarkan inovatif dan selalu terbuka untuk pelanggan. Dan yang terakhir ada diferensiasi. Gojek selalu berinovasi dan selalu memperhatikan kebutuhan pelanggan agar Gojek selalu ada di hati pelanggan. Oke, kemudian ada managing brand equity. Salah satu hal yang menjadi dasar PT Gojek dalam melakukan manajerial brandnya yaitu dengan menggunakan metode Customer Relationship Management atau CRM. CRM itu sendiri adalah suatu teknologi informasi untuk menciptakan cross-functional enterprise system yang mengintegrasi dan mengotomatisasi suatu proses layanan pelanggan di dalam bidang penjualan, pemasaran, dan layanan produk atau jasa yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, metode CRM yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia bertujuan untuk membina dan menjaga hubungan baik antara pelanggan atau konsumen dengan pihak manajemen perusahaan. Oke, selanjutnya ada devising brand strategi. Strategi branding perusahaan mencerminkan jumlah dan sifat elemen merek yang umum dan khas, memutuskan cara menetapkan merek produk merupakan hal yang sangat penting. Ketika perusahaan memperkenalkan produk baru, perusahaan mempunyai 3 pilihan utama. Perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru, perusahaan dapat merancang beberapa elemen merek yang ada, perusahaan juga dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru yang sudah ada. Brand decision individual brand names adalah sebuah individual brand name tidak memiliki kesamaan dengan brand induknya. Yang selanjutnya adalah kita mengambil contoh marketing excellence dari McDonald's. McDonald's Corporation berasal dari tahun 1955 ketika Ray Kroc, seorang salesman multi-mixer mewaralaburkan restoran hamburger dari McDonald bersaudara. Kroc menamakannya McDonald's dan menawarkan makanan sederhana seperti hamburger 15 sen yang terkenal. Hanya 10 tahun kemudian, McDonald telah berkembang menjadi lebih dari 700 restoran di Amerika Serikat. Dan merek itu sedang dalam perjalanan untuk menjadi nama rumah tangga. Dari tahun 2003 hingga 2006, pendapatan meningkat 33% dan harga saham melonjak sejauh 170%. Pada tahun 2008, McDonald adalah salah satu dari hanya 2 perusahaan di Dow Jones Industrial Average yang harga sahamnya naik selama resesi di seluruh dunia. Penjualan terus meningkat pada tahun 2012. McDonald's mengalami rekor pendapatan sebesar 27 dolar miliar. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.